Masif itu dilakukan secara berulang. For use maksa constraint istirahat masif dilakukan secara berulang. Jadi 3 ini adalah prinsipnya si CMD. Prinsip CIMD. Dan fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk merehabilitasi. Fungsinya untuk merehabilitasi. Jadi kalau ditanya apa itu rehabilitasi? Rehabilitasi ini. Apa itu rehabilitasi? Rehabilitasi adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk mengurangi dampak dari semua keadaan yang menimbulkan disability dan atau handicap, serta memungkinkan penyandang disability untuk berpartisipasi secara aktif dalam lingkungan keluarga atau masyarakat. Ini adalah definisi dari si rehabilitasi. Jadi teman-teman harus ngerti apa itu rehabilitasi. Dan untuk si CIMD ini atau program rehabilitasi ini biasanya dikaitkan sangat erat dengan program stroke, rehabilitasi stroke. Namun kan pada anak-anak juga bisa digunakan. Meskipun anak-anak bukan rehabilitasi tapi habilitation. Kalau re itu kan berarti mengulangi, mengingatkan kembali. Kalau ada anak-anak bukan rehabilitasi tapi optimalisasi, untuk mengoptimalisasi fungsi motorik, bicara, kognitif dan fungsi lain, baik itu yang delay ataupun yang terganggu. Itu kalau pediatri. Tapi kalau pada geriatri ataupun gangguan pada lansia, itu yang memperbaiki fungsi motorik, bicara, kognitif dan fungsi lain. Ini kalau pediatri mengoptimalisasi, berbeda ya, mengoptimalisasi dan memperbaiki itu buat katanya. Kemudian rehabilitasi itu juga fungsinya untuk beradaptasi ulang, baik itu dari sisi sosial ataupun mental, untuk memulihkan hubungan interpersonal dan aktivitas sosial. Interpersonal itu dari kamu ke temanmu, kamu ke tetangga, atau kamu ke lingkungan sekitar, itu interpersonal. Kalau aktivitas sosial ya kamu berkeroyok, kumpul atau yang lain, itu adalah aktivitas sosial. Kemudian tujuan yang lain adalah untuk melaksanakan aktivitas kehidupan secara lancar dan tanpa hambatan. Tujuan umum dari rehabilitasi itu ada 3. Yang pertama adalah pencegahan, pemulihan dan juga kompensasi atau substitusi. Kalau pencegahan itu kita kan kemarin sempat belajar tentang bad pattern, kita sempat belajar tentang plastisitas otak gitu kan. Jadi kita dengan kita tahu apa itu bad pattern, pola-pola yang salah, kita bisa meminimalisir atau kita bisa mencegah adanya pola-pola gerakan yang salah. Jadi apapun nanti pemberian intervensi kalian, entah itu obat, PNF, CMD, motor learning atau yang lain. Kemudian pemulihan, ya pasti ketika ada serangan dari stroke atau saraf pusat yang lain, pasti akan mengalami gangguan pada motor neuron, ataupun saraf tertentu juga bisa terkena gangguan pada motor neuron. Kita melakukan pemulihan
Ini untuk memulihkan impairmentnya, menurunkan gejala dan memulihkan fungsi. Meskipun memang untuk memulihkan fungsi ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Nggak bisa orang stroke 1 minggu kemudian fungsinya udah kembali normal, itu nggak bisa. Memang memerlukan waktu yang cukup. Kemudian adalah yang terakhir adalah kompensasi, yaitu ini yang step terakhir. Kompensasi kayak kita mau optimalisasi. Kita langsung masuk aja, ini CMT yang tadi saya bilang. CMT adalah salah satu metode yang sering digunakan pada anggota ke atas yang terkena lesi atau lumpuh. Secara harfiah, CMT itu pengengkangan, pemaksaan pengengkangan untuk memacu si pasien ini untuk menggerakkan bagian yang lemah. Jadi, dengan cara memaksa penggunaan sisi lesi untuk aktivitas atau aktivitas yang lain. Jadi yang contoh nih, ketika saya ada pasien stroke yang kanan gitu ya, yang kanan, yang sehat yang kiri. Jadi dia mau ngapa-ngapain, mau ambil ini, dia pakai yang kiri, nulis pun jadi pakai yang kiri. Kalau kamu menggunakan CMT, ini yang kiri dikekang, digujar, dikasih fiksator gitu ya. Dia nggak bisa gerak sama sekali. Kemudian yang gerak hanya yang bagian yang sakit. Dia akan tetap berusaha meraih seperti itu, berusaha meraih dan menulis ataupun melakukan kegiatan yang lain. CIMT ini memang paling sering digunakan pada ekstremitas atas untuk mengoptimalisasi. Jadi bukan untuk menstimulasi. Perlu diingat, CIMT itu fungsinya untuk mengoptimalisasi, bukan menstimulasi, bukan. Jadi CIMT ini dia sangat susah diterapkan pada pasien yang benar-benar akut. Jadi contoh nih, akut itu pasienmu, kalian bekerja di rumah sakit gitu ya. Kalian bekerja di rumah sakit, malam datang pasien stroke, pagi kamu terapi, kamu nggak bisa pakai CIMT. Kenapa nggak bisa? Karena baru itu biasanya dia nggak ada MRT-nya nol, LPS-nya mau sama sekali mungkin nggak bisa bergerak, itu nggak bisa dikasih CIMT. CIMT ini bisanya ketika MRT udah 2 ke atas gitu baru bisa. CIMT dikembangkan oleh Dr. Edward Taub pada tahun 1980-an. Dia bukan seorang fisiologi, bukan seorang fisioterapi juga, tapi dia seorang psikolog yang memang menangani anak-anak kebutuhan khusus ataupun anak-anak dengan disabilitas yang sangat. Kemudian CIMT ini dia tidak seperti bobet, PNF ataupun MRP. Kalau itu kan kita bisa lupa pakai dua tangan dibantu, atau kita atau dengan pola-pola yang kita pelajari di PNF, itu enggak. Jadi dia lebih ke play, jadi lebih ke bermain. Maka dari itu kan ada itu merah-merah itu, mungkin ada apa itu kotak itu, mungkin nanti saya minta ada buka tutup botol dengan tangan yang tidak ringan. Jadi lebih bermain, bukan dengan yang instruksi yang susah. Ini ya, ini tidak seperti yang intinya ini. Tidak constraint for use, ada masih praktis. Ini
Ini yang tadi saya bilang, constraint for use atau masif. Seperti yang tadi saya bilang, jadi ketika ada pasien stroke baru banget itu nggak bisa, baru banget itu nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Karena pasien itu harus bisa mengekspresikan pergerakan tangan dan menggerakkan lengan dari sini. Seenggaknya dia harus bisa melakukan itu. Jadi pengertiannya harus dua plus. Saya tulis plusnya sedikit atau plusnya banyak, yang penting dua plus. Dan pengertiannya udah masuk dua. Ini tidak sampai satu. Kemudian untuk CIMT ini sendiri, media latihannya bisa dengan kartu, puzzle, jigsaw, domino, bola, ataupun yang lain yang memang lebih ke task oriented atau sesuai perintah. Sesuai perintah apa yang kita kasih. Jadi nanti ada sisir, seperti di sini ada sisir. Ada sisir, nanti juga bisa latihan sisiran pakai tangan. Ini adalah manfaat CIMT. Yang pertama ada perbaikan motorik, perbaikan yang signifikan pada kecepatan atau kekuatan gerakan. Ada juga yang terakhir adalah perbaikan terjadi pada masa di mana pemulihan dianggap sudah tidak mungkin lagi. Jadi sudah lama, bukan yang baru kemarin itu. Selang 3 bulan, selang 2 bulan lokasi CIMT bisa. Tapi CIMT ini juga ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Kelemahannya yang paling sering itu adalah painful, nyeri. Kenapa nyeri? Karena udah lama nggak digerakkan, dipaksa untuk bergerak, pasti akan timbul rasa nyeri yang sangat nyeri banget. Apalagi CIMT itu nanti kita akan coba belajar pasang. Ini nanti kamu ngerasain gimana rasanya dipasang beded. Dan kalau pasien CIMT, indikasi CIMT itu bakal di fixator itu bisa 1 minggu, bisa lebih dari 1 minggu, bisa 1 harian full. Ketika tidur dilepas, besoknya lagi dipasang lagi. Itu pasti akan timbul efek depresi atau efek tekanan pada pikiran ya, efek negatifnya dari si CIMT. Sekarang kita langsung, sebelum kita coba, saya ada sedikit video tentang bagaimana penggunaan CIMT. Dia tangannya sebelah kanan nggak masalah, tapi ada gambar pada di sebelah kiri.
bisa dipakai seperti ini, dan itu dalam jangka waktu yang cukup lama. Ketika yang sehat dikasih fiksasi, dia kan otomatis akan menggerakkan bagian yang sakit. Mau nggak mau, untuk aktivitas sehari-harinya pakai tangan yang kurang optimal. Ini berarti yang kiri ya, sebelah kiri. Setelah 3 minggu baru dibuka. Ya, dari sini kalian sudah paham bagaimana kerja dari CIND. Sekilas sudah pada ngerti. Jadi sekarang kita akan belajar bagaimana cara memfiksasi, contohnya dengan fiksasi bebas. Siapa mau jadi pemandu? Cowok boleh, yang cuma dikasih fiksasi. Ini. Jadi kalau kalian mau memfiksasi, contoh nih, kalian mau memfiksasi bagian wrist, jadi harus satu sendi di atas di proksimalnya dan satu sendi di bagian distalnya itu harus terfiksasi juga. Jadi nggak ini kalau di sini kok itu kamu ini sampai setengah sini nggak bisa, tapi harus sampai. Kalau kamu bagian yang elbow sampai atas biasanya selesai. Namun biasanya karena ini dia tidak ada gangguan, ini kita bagaimana caranya kita itu untuk memfiksasi dia supaya nggak gerak. Jadi kita coba aja pasti dari kita kaku kepala yang langsung sampai di ibu bagian ini, ibu bagian atas.
Jadi pemasangannya harus rapi ya. Sampai kesemutan kan? Sampai kesemutan. Kenapa kamu merasa kesemutan? Kesemutan kan enggak beda aja. Kayak aliran darahnya nyempit Pak. Iya emang. Itu ketat banget. Harus ketat. Ini nggak harus terlalu ketat. Ini kan sebenarnya nggak saya tarik ini. Ini kan nggak saya tarik seperti ini kan. Tapi ini aja. Sampai atas. Sampai elbow. Atas elbow. Distal. Mas. Ini adalah salah satu caranya kita ngasih. Nah, tadi mainannya. Si kapas dikasih gips. Enggak kering. Hah? Tangannya enggak keringatan Pak. Kalau di besar. Ya keringatan, nanti akan gatal-gatal gitu. Normal itu Pak. Kalau kayak gitu. Saya dulu 3 kali. Tapi dapat waktunya enggak? Patah. Ada batas waktu makainya itu? Apanya? Mesti pakai itu ada batas waktunya. Mesti Batas waktunya itu sebenarnya nggak ada batas waktu. Cuma kan karena beberapa yang dipakai ini udah lansia ataupun anak-anak, pasti mereka kan jenuh. Ini bisa seharian gini dari pagi sampai sore kamu pakai, kemudian nanti malamnya dilepas itu pun. Kalau mau ibunya itu Pak, udah pakai jangka panjang aja. Kita selama exercise, kita selama terapi pakai aja terus Pak. Selama 2 minggu boleh. Atau mungkin 10 hari kamu datang terus latihan boleh. Karena ini kan sifatnya itu terapi permainan. Terapi permainan. Jadi ini kan bukan terapi yang bukan latihan yang apa ya? Perlu banyak energi gitu. Ya gini kamu nanti akan mengedukasi orang tuanya. Bapak Ibu nanti latihan sendiri di rumah. Seperti ini dikasih aja main kayak gini, dikasih instruksi. Ayo Mas, ini Mas coba dimasukkan ke sini pakai tangan yang sakit itu tadi. Nah, ini susah loh, bukan susah loh. Ada sedikit beberapa adaptasi lagi nih. Ini diurutkan loh, ini kan satu yang di sini, terus yang warnanya 2 di sini, yang 3. Semakin lama semakin rumit. Seperti Kalau ada puzzle, pakai puzzle boleh. Kalau ada mainan-mainan yang lebih susah, masukin uang di celengan itu boleh. Boleh. Uno. Ini biar diolah. Ini ya. Ditata lagi. Untuk mengstimulasinya, kalian bisa menggunakan apa aja? Lempar bola boleh, genggam bola boleh, genggam apa boleh, nulis boleh, yang lain. Yang penting intinya yang sehat diistirahatkan. Dikasih fiksasi apapun itu fiksasinya. Adanya jari dikasih jari, adanya plastik bedek dikasih ini, adanya apapun supaya untuk istirahat. Paham? Ada yang mau tanya? Terlebih dahulu.